Selamat pagi, saya Evi Sayono. Saya mau membacakan summary dari bagian pembukaan buku Homo Deus, tulisan Yuval Noah Harari. Bagian pembukaan, The Paradox of Knowledge. Ini bisa membuat sebagian orang itu atau sebuah kelompok bisa marah atau diasingkan atau bahkan merasa takut. Nah, klarifikasinya adalah bahwa divinity atau kekuatan mirip dewa, immortality atau kehidupan abadi, dan juga bliss atau kebahagiaan yang kekal, ini hanya sekelompok orang atau masyarakat saja, dan mungkin mereka juga perannya akan sangat minor. Hal ini bukannya akan dilakukan oleh setiap orang di abad 21, namun dilakukan oleh umat manusia secara kolektif. Yang kedua, klarifikasi kedua adalah prediksi di abad ke-21 bahwa orang atau manusia mencari divinity, bliss, dan immortality. Ini berdasarkan historical prediction atau prediksi secara sejarah. Adalah ramalan yang berdasarkan data sejarah. Sebagaimanapun sulitnya, ini pasti akan dicapai oleh manusia, meskipun ketika dalam proses pencarian itu manusia terus mati. Yang ketiga, yang paling penting adalah reaching out, berusaha menjangkau, dengan obtaining atau benar-benar mendapatkan hal itu dua hal yang berbeda. Bisa gagal. Sejarah biasa melakukan sesuatu yang berlebihan terus gagal. Misalnya, ketika di Rusia abad ke-20, komunis mencoba menghapuskan ketidakadilan. Apakah ini berhasil? Kita tahu ini gagal. Prediksi Yuval Noah Harari kemudian difokuskan kepada apa yang umat manusia coba untuk capai, dan bukan prediksi bahwa ini akan berhasil dan pasti diraih manusia di abad ke-21. Yang keempat adalah, dan yang paling penting juga, bahwa ini adalah prediksi atau prediction dan bukan prophecy. Prophecy itu kayak ramalan yang biasa diucapkan oleh nabi-nabi dan pasti terjadi. Ini menurutku ya. Jadi prediction kemudian membuat orang berdiskusi. Ketika diskusi muncul, maka orang punya kesempatan untuk choose atau memilih apakah mereka mau cari divinity atau tidak cari. Nah, outcomes akan apa yang terjadi di masa depan bisa berubah tergantung pilihan yang diambil di masa kini. Kalau ternyata di masa depan kemudian terbukti prediksinya salah, bagaimana? Ya bagus saja. Lalu untuk apa memprediksi jika tidak dapat merubah apa-apa? Prediksi itu semakin baik perkiraan yang dibuat manusia, maka semakin reaksinya membentuk awareness. Manusia bereaksi terhadap prediksi dalam proses perkembangannya. Untuk membuat perkiraan semakin baik, manusia kemudian mengumpulkan data, memperbaiki cara berhitung atau computing. The more we know, the less we predict. Semakin banyak kita tahu, semakin sedikit kita akan memprediksi. Contohnya, data dikumpulkan dan dianalisis oleh ahli ekonomi. Kemudian ditemukan hukum ekonomi dasar misalnya. Selanjutnya, hukum ekonomi dasar yang baru ditemukan itu akan digunakan oleh bank, oleh pemerintah, oleh customer dan ilmu pengetahuan baru ini kemudian digunakan untuk melakukan aktivitas di situasi yang berbeda. Nah, karena sudah digunakan, maka pengetahuan ini menjadi obsolete atau usang. Pengetahuan yang sudah usang ini tidak bisa lagi digunakan untuk memprediksi masa kini atau bahkan masa depan. Untuk mengilustrasikannya misalnya seperti ini. Karl Marx menemukan teori ekonomi yang brilian. Ia memprediksi akan terjadi konflik yang melibatkan kekerasan antara kaum proletariat dengan kaum kapitalis. Bahwa kaum proletariat akan menang dan kaum kapitalis bisa kolaps atau pingsan. Nah, Karl Marx lupa kalau kaum kapitalis ini juga bisa baca. Kaum kapitalis membaca dan mempelajari teori ekonominya Marx. Dipelajari dan diperbaiki bagian yang kurang, baik dari perekonomian kapitalis juga dari sistem politiknya. Buktinya misalnya tahun 1960 CIA menggunakan teorinya Marx di kasus Vietnam dan Chile, membagi masyarakat atau society ke dalam dua kelas. Lalu di tahun 1991 dan 1992, George Bush akhirnya menghancurkan komunisme, meskipun akhirnya dia dikalahkan oleh Clinton. Orang atau manusia mulai mengadopsi diagnosis Marxisme. Manusia mengubah perilaku mereka. Kemudian negara-negara kapitalis seperti Inggris, Perancis memperkuat pekerja, memperkuat kesadaran nasional, dan mengintegrasikan dengan sistem politik. Kaum pekerja akhirnya memilih pada pemilihan umum dan mendapatkan kekuatan dalam negara. Kaum kapitalis menang, dan Marx prediksinya salah. Misalnya, politik dan ekonomi beberapa abad lalu itu berjalan dengan sangat lambat.
Kalau sekarang itu perubahannya berjalan secepat denyut nadi di leher kita. Misalnya gini, tahun 1016 abad pertengahan mudah memprediksi apa yang akan terjadi di tahun 1050. Orang pasti masih akan bertani, pasti akan ada cerita tentang dinasti yang runtuh dan sebagainya. Namun di tahun 2016 akan sulit memprediksi bagaimana rupa si Eropa di tahun 2050. Pengetahuan baru umat manusia. Karena adanya pengetahuan baru umat manusia, maka ekonomi jadi lebih cepat lajunya. Karena ekonomi jadi lebih cepat, maka kondisi sosial ekonomi manusia juga akan cepat berubah. Karena perubahan ini, akhirnya manusia bingung dan kemudian berupaya mencari ilmu pengetahuan baru dengan cepat, supaya bisa paham dan bisa memprediksi masa depan lagi. Pada akhirnya, akan semakin sulit memprediksi masa depan. Dan ini semua upaya Harari untuk membuat kita yang membaca Homo Deus agar bisa paham apa yang dimaksud dengan prediksi. Nah, itu adalah ringkasan dari halaman 64 sampai dengan halaman 67. That's the end for today. Terima kasih sudah mendengarkan.